Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 6 Februari 2025. Hari ini kita peringati Santo Paulus Miki dan teman-teman martir di Jepang yang hidup pada abad ke-16. Pada waktu itu, penguasa Jepang memerintahkan agar pengajaran agama Katolik dihentikan. Para misionaris diminta untuk pulang meninggalkan negeri Jepang. Mereka tidak boleh lagi mengajarkan agama Katolik. Termasuk imam pribumi dan guru-guru agama diminta untuk tidak lagi mengajar. Apabila melanggar dan tidak kembali atau keluar dari Jepang, akan mendapat hukuman. Maka menjelang akhir abad ke-16, para martir ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Dari antara mereka ada 6 orang misionaris Spanyol dari Ordo Santo Franciscus. Juga ada imam pribumi, yakni Paulus Miki, seorang Yesuit, dan juga guru agama yang bernama Johannes Goto dan Yakobus Kise, yang sebenarnya sudah diterima di novisiat SY. Mereka ditangkap karena tetap mewartakan ajaran Kristiani. Bersama-sama dengan teman-teman yang ditangkap, mereka disiksa dan kemudian diarak keliling kota untuk dipermalukan. Dan akhirnya mereka dibawa ke sebuah bukit. Dalam perjalanan, Paulus Miki tetap memberikan semangat kepada teman-temannya bahwa ini tidak akan menggoyahkan, dan iman mereka tidak pernah akan bisa dirampas. Bergembiralah, karena kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada mereka yang setia. Maka setelah sampai di bukit, mereka semua disalib. Dan rakyat banyak menyaksikan itu. Paulus Miki tidak gentar. Dia tetap berkhotbah untuk menghibur, meneguhkan anak-anaknya agar tidak goyah. Hadir pula ayah Johannes Goto yang memberikan semangat dan kekuatan. Dari atas salib, Paulus Miki terus berkhotbah untuk meneguhkan iman teman-temannya. Dan akhirnya lambung mereka ditikam dengan tombak hingga mati. Kita bersyukur atas orang kudus ini yang berani mempertahankan iman meskipun harus menyerahkan
nyawa mereka. Sabda Tuhan hari ini, bacaan pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 12. Orang Ibrani diingatkan bahwa mereka telah datang ke Bukit Sion dan kota Allah yang hidup. Mereka diizinkan untuk tetap masuk ke kota itu, ke bukit itu dengan selamat. Maka jangan mundur lagi, karena kota itulah kota keselamatan. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus memanggil para murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua untuk mewartakan kabar sukacita. Mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat. Mereka tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak. Kasut boleh, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Bila diterima di suatu tempat, hendaklah tinggal di sana sampai berangkat. Bila tidak diterima, kebaskanlah debu yang menempel di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak untuk fokus pada bacaan Injil soal perutusan. Yang pertama, mereka diutus pergi berdua-dua. Mengapa berdua-dua? Karena kesaksian yang valid minimal 2 orang. Maka agar tidak ada dusta, mereka diminta pergi berdua-dua sehingga kesaksian mereka valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam pewartaan kita, hendaknya kita pergi berdua-dua dalam perutusan, saling mendukung, agar kesaksian kita diterima oleh banyak orang. Yang kedua, tidak boleh membawa apa-apa. Bekal pun tidak, uang juga tidak. Dengan maksud agar mereka tidak sibuk dengan bekal dan mereka mengandalkan Allah, sehingga fokus mereka hanyalah pewartaan kabar sukacita bagi banyak orang. Mengapa mereka boleh membawa tongkat? Tongkat untuk membela diri, berjaga-jaga bila berhadapan dengan bahaya. Misalnya binatang-binatang buas, sehingga pewartaan tetap berjalan. Dengan demikian semakin jelas kita diajak untuk tidak sibuk dengan apa yang menjadi kekhawatiran kita, tapi kita mengandalkan Allah untuk mewartakan kabar keselamatan. Bila kita dipilih, Allah akan menjamin, memberikan kekuatan dan sarana untuk pewartaan. Oleh karena itu, tidak boleh mundur. Dan kita harus mewartakan Dia yang mengutus kita, dan bukan mewartakan diri sendiri. Semoga kita sadar
sekarang ini kita diutus untuk mewartakan kabar gembira dengan cara kita masing-masing. Semoga kita semakin mampu mewartakan Dia di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran harus kita wujud nyatakan agar akhirnya setiap hidup dan karya kita merupakan pewartaan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau ingatkan bahwa kami semua adalah utusan yang mewartakan Engkau, mewartakan putramu, mewartakan Roh Kudus lewat cara hidup kami masing-masing. Buatlah kami agar tidak sibuk dengan apapun juga selain pewartaan kabar sukacita. Biarlah hidup dan karya-karya kami menjadi bentuk pewartaan yang sungguh menghidupkan, yang sungguh menyelamatkan. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami tetap beriman kepadamu. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, sehingga akhirnya kami tetap merasakan perlindungan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ajak terus untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam gereja, dengan doa-doa, dengan pemberian diri, pemberian waktu, tenaga dan karya serta dana yang memperlancar gereja di dalam karya perutusan. Semoga dengan cara itu kita semua ambil bagian dalam gereja. Mari saya undang agar umat semakin terlibat dalam lingkungan, wilayah, paroki, rayon, kefikipan dan keuskupan. Kita dukung pastoral tahun ini yang berfokus pada semakin katolik dan apostolik. Kegiatan rohani kita tingkatkan, kehadiran pertemuan lingkungan, kehadiran dalam ekaristi, kita terus tambah, dan juga karya-karya sosial kita kembangkan, agar akhirnya kita semakin katolik, semakin apostolik. Saya ingatkan dari Sabtu dan Minggu akan ada penjualan produk rawat senang para rahib. Kita bantu mereka dengan cara membeli hasil mereka. Saya berharap mereka pulang dengan tangan kosong, karena jualannya laris manis di Kudus ini. Semoga akhirnya kita mampu berkontribusi bagi gereja semesta. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.